Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, Rabu 6 Mei 2020 bertepatan dengan 13 Ramadan. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-12 sesuai dengan RPS yang materinya terkait dengan administrasi kepaniteraan dan teknologi informasi. Ini bagi saya persoalan sebagaimana yang pernah atau awal saya sampaikan terkait dengan kondisi ini. Mestinya andaikan tidak terjadi musibah seperti sekarang ini, harapan saya untuk bab ini, materi ini bisa disampaikan langsung oleh praktisi dengan kuliah tamu dari Pengadilan Agama Bangkalan. Tapi karena kondisi yang seperti ini, komunikasi juga terhambat, artinya baik terkait dengan keuangan dan lain-lainnya, kita belum tahu posisinya. Saya tadi malam sempat berkomunikasi juga dengan teman saya yang kebetulan menjabat sebagai panitera pengganti di Pengadilan Agama di Jawa Tengah. Ternyata hari ini beliau repot, saya minta untuk ngisi perkuliahan ini sambil tutorial terkait penggunaan teknologi informasi, manajemen teknologi informasi di Pengadilan Agama. Baiklah, di tengah keterbatasan itu, karena saya sendiri memang tidak mengetahui atau tidak tahu, belum pernah menggunakan yang namanya sistem informasi yang ada di Pengadilan Agama. Mungkin beberapa teman-teman yang kemarin sudah magang di Pengadilan Agama nanti bisa mengkoreksi, menambahkan dan lain-lainnya terkait dengan uraian penjelasan saya. Maka yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan pemanfaatan dan penggunaannya saja. Nanti insya Allah di akhir silahkan ada video yang sudah saya download dari YouTube, ada bukan tutorial sebenarnya ya, tampilan-tampilan yang ada di sistem informasi pelaporan perkara pada Pengadilan Agama. Baiklah, sejarahnya terkait dengan saat ini penggunaan SIPP, sistem informasi pelaporan perkara pada Pengadilan Agama, menggunakan versi 3 sudah. Tapi di Pengadilan Agama sendiri sebelumnya sudah menggunakan SIADPA, sistem administrasi Pengadilan Agama. Sistem informasi dan administrasi pada Pengadilan Agama SIADPA yang diinisiasi oleh Pengadilan Agama Malang, entah kabupaten atau kota Malang, saya lupa. Yang kemudian SIADPA itu setelah digunakan sangat membantu, ya, sistem administrasi pada Pengadilan Agama itu sangat membantu di Pengadilan Malang. Akhirnya oleh PTA Jawa Timur diminta mempresentasikan di PTA Surabaya, bukan Jawa Timur, di PTA Surabaya, dan akhirnya dipakai oleh Pengadilan Agama di Jawa Timur, yang kemudian akhirnya diambil alih oleh Badan Peradilan Agama. Oke. Seiring dengan perkembangannya, akhirnya sejak 2014, 16 itu sudah mulai penggunaan SIPP tadi, sistem informasi pelaporan perkara, yang dalam hal ini SIPP itu digunakan untuk semua badan peradilan. Jadi 4 badan peradilan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Instruksinya Mahkamah Agung, keputusannya Mahkamah Agung harus menggunakan SIPP. Seiring dengan kebijakan itu, maka SIADPA itu sudah tidak lagi digunakan. Saya kemarin baca beberapa artikel, SIADPA sudah ditinggalkan seiring dengan kebijakan pemanfaatan SIPP itu. Maka kaitannya dengan pengelolaan sistem informasi pada pelaporan perkara dan seterusnya, ini didasarkan pada yang pertama, kebijakan visi Mahkamah Agung di antara yang nomor 4 di misinya,
itu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk meningkatkan kepercayaan dan badan peradilan itu agar dinilai transparan, karena nantinya di SIPP itu ada semua. Jadi pelaporan perkara, terus kemudian laporan keuangan, kaitannya dengan biaya, berapa biaya perkara yang ada dan seterusnya itu nanti ada. Dan lembaga lain itu bisa mengaksesnya. Lembaga-lembaga negara yang lain itu bisa mengaksesnya. Ada blueprint tahun 2010 sampai 2035 yang diantaranya menyebutkan terkait dengan melakukan manajemen informasi yang transparan di Mahkamah Agung. Ada Undang-Undang KIP, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang memerintahkan lembaga-lembaga negara itu untuk mempublish informasi-informasi yang bisa diakses publik dengan baik. Keempat, ada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 026 tahun 2016 tentang standar pelayanan peradilan. Ini yang menjadi dasar kebijakan yang akhirnya dituangkan dalam SIPP itu. Arah kebijakannya agar kemudian dengan ditampilkannya atau kemudian dengan dimunculkannya SIPP itu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Yang kedua, dalam rangka arah kebijakannya dengan landasan hukum tadi itu, kebijakannya yang kedua mewujudkan akuntabilitas badan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Maka kita tahulah, mungkin saja di lembaga kita, misalnya lembaga perguruan tinggi kita, itu masih belum banyak melakukan akuntabilitas ini. Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari website yang dikelola oleh lembaga kita. Misalnya fakultas keislaman saja. Ternyata di website itu ya sudah stagnan, tidak lagi mengupload informasi-informasi atau kemudian berita-berita yang ada kaitannya dengan kegiatan kemahasiswaan. Tapi di pengadilan agama, di pengadilan sudah mulai mewujudkan ini. Informasi terkait dengan, oh ini loh, begini loh. Kalau kita mau cari informasi perkara begini dengan beberapa aturan dan etika yang berlaku di lembaga tersebut. Lanjut. Maka dengan kebijakan itu, kedua kebijakan tadi itu, agar kemudian tercipta sistem peradilan yang mudah, cepat, murah, tepat, dan akuntabel. Ya, ini diperlukan sistem yang kemudian memudahkan orang untuk mengakses, apalagi sekarang sudah ada e-court, meskipun e-court itu masih hanya boleh diakses oleh, sampai saat ini masih hanya bisa diakses oleh advokat. Cepat, dengan informasi-informasi kita kalau mau nyari putusan di pengadilan agama sangat bisa, murah misalnya tanpa harus ke sana dan seterusnya, tepat, nanti kaitannya dengan laporan dan akuntabel itu bisa untuk dinilai, bisa untuk bisa untuk dihitung, mudah untuk dihitung, accountable, jadi mudah untuk dinilai lah kaitannya dengan accountable itu. Nah, ini yang kemarin kita kerjakan. Artinya harapannya dengan pengembangan SIPP itu, sistem informasi pelaporan perkara pada pengadilan agama atau pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, agar kemudian yang kemarin sudah kita lakukan sebelumnya, ya kan? Ini kan kemarin sampai tugas ini. Nah, kalau cara manual kan begini, akan banyak buku-buku itu. Nah, tumpukan-tumpukan dokumen akan banyak. Artinya dari cara manual menuju ke cara digital, menjadi elektronik. Ini tampilan SIPP menjadi elektronik. Kenapa kemudian misalnya disampaikan, kenapa kemudian kemarin tetap kita belajar tentang manualnya? Ya, kita belajar manual dulu agar bisa tahu prosesnya dari awal, model pelaporan, model pola keuangan perkara, tentang pola pelaporan,
dan pola pengarsipan perkara kita sudah tahu secara manual. Nah, dengan begini harapannya seiring perkembangan teknologi, dengan adanya model digital ini tadi atau elektronik, kita sudah paham alurnya, meskipun menggunakan model elektronik seperti ini, kita tetap ada alur-alur yang perlu dipahami oleh semuanya. Sama dengan ketika kita harus belajar, biasanya kalau orang baru belajar nyupir itu pakai mobil manual, belajarnya itu pakai mobil yang otomatis, kalau mau belajar manual kagok lagi. Tapi kalau orang sudah paham manual, insya Allah kalau mau pakai matic bisa jauh lebih mudah. Nah, makanya kita tetap perlu, kemarin kita ajarkan tentang teknis manualnya, selanjutnya kita belajar tentang elektroniknya. Oke. Yang kaitannya dengan ini yang terfokus pada agar kemudian pelaporan keuangan perkara, pengarsipan dan seterusnya itu bisa data yang bisa tepat waktu, bisa lengkap, sistemnya akurat dan juga transparan. Ini beberapa manfaat tujuannya. Pelaporan otomatis, kalau kemarin kan karena diantara ini beberapa tujuan yang bisa dilihat: tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan, pencarian cepat, ada pelaporan otomatis, analisis bagi pengambil keputusan. Ini kan sama dengan sistem pelaporan perkara yang kemarin. Yang terakhir sebagai media informasi publik. Di antaranya tampilannya, fitur-fitur pada SIPP. Nah ini ada manajer jurnal keuangan, sama dengan model tentang pola keuangan pola keuangan perkara, data indikator dan reminder untuk pengingat, pencarian sederhana dan detail. Nah, ini auto generate laporan bulanan, trimester, semester dan tahunan. Kemarin ketika kita bicara tentang pola pelaporan perkara, nah ini sudah auto generate. Maka kalau bisa ngecek misalnya langsung ke websitenya Pengadilan Agama di mana, itu kita bisa melihat hampir tampilannya sama ya, karena satu aplikasi. Bisa melihat jadwal sidang, ada manajemen perkara, terkait statistik pengadilan, ada arsip-arsip elektronik yang ada pada pengadilan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tentang contoh tampilan SIPP bisa dilihat di video yang berikutnya. Terima kasih dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.